Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita, kajian kita kali ini kitab Fathul Bari juz 1 halaman 536 di sebelah kanan. Di bawah bab yang ketujuh, bab taqdil haidu al-manasika kullaha illa tawaf bil baiti. Orang yang haid itu melaksanakan semua amal ibadah haji, semuanya kullaha illa tawaf bil baiti, kecuali hanya tawaf saja yang tidak dilaksanakan karena sedang haid. Ini memberi pelajaran bahwa orang yang haid, orang yang junub itu tetap boleh membaca Al-Quran, meskipun nanti ada pendapat lain. Tugas kami hanya membacakan, silahkan mana yang mau diikuti, yang mau dilaksanakan, sesuaikan dengan keinginan masing-masing tanpa harus menyalahkan. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang haid, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi untuk tetap melaksanakan semua amal ibadah haji, kecuali tawafnya saja yang tidak, karena sedang haid. Sedangkan manasik haji itu kita tahu amal ibadahnya pasti ada Al-Qur'annya, potongan ayat, ada doa. Jadi itu Bukhari 305. Walam yara Ibnu Abbas bil qiraati lil junubi ba'san. Menurut sahabat Ibnu Abbas juga boleh. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi sendiri mencontohkan tidak pernah sedetik pun tanpa berzikir. Bagaimana kalau di kamar mandi? Di kamar mandi tetap hatinya harus selalu ingat kepada Allah, berzikir. Yang tidak boleh teriak-teriak. Nah, ini atau niat menghina atau berada di tempat yang betul-betul kotor. Ini satu sisi. Sedangkan kita tahu sekarang kamar mandi orang-orang sekarang itu lebih bagus dari ruang tamunya kadang-kadang. Coba lihat di hotel-hotel. Wa qalat ummu Atiyah kunna nu'maru ay yakhrujal huyat fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una. Dulu perempuan yang haid juga kalau Aid itu dianjurkan ikut sholat Aid supaya ikut bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ikut berdoa. Jadi Waqala Ibnu Abbas akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqlah da'a bi kitabillah. Da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqra'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Nabi pernah ngirim surat kepada Heraklius, Romawi beragama Nasara. Lalu isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Artinya orang kafir saja boleh baca bismillah, masa orang junub, orang haid gak baca bismillah? Bismillah itu kan Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab itu juga Quran. Jadi Quran juga baca ayat. Nah, orang yang tidak Islam saja boleh, apalagi orang yang haid dan orang yang junub. Bukan juga orang yang nifas. Ini menurut orang yang berpendapat bahwa orang yang haid dan junub boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh itu niat menghina atau betul-betul di tempat situasi dan kondisi yang sangat kotor. Wa qala Ata'un an Jabir hadat Aisyatu fanasakatil manasik wa ghairu tawafi bil baiti wa la tusalli. Wa qala al-Hakam inni la'adbahu ana junub. Bahkan motong hewan itu kan baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah nggak sah motongnya, kecuali kalau lupa. Orang Islam tapi lupa, nggak ada masalah, tetap sah. Kenapa sembelihan mereka tidak sah? Karena mereka nggak Islam, nggak baca bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Al-An'am ayat 121. Jadi orang yang junub boleh memotong hewan. Ini pelajaran. Orang yang junub boleh baca bismillah karena memotong itu baca bismillah. Ini penjelasan dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 536 di sebelah kanan. Dengan tidak menutup pendapat ijtihad yang lain.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 77 sampai 80. Ada yang menjelaskan yang dimaksud Quran yang enggak boleh disentuh itu adalah Quran yang enggak mungkin disentuh, kecuali yang menyentuh itu al-mutahharun, yang disucikan di situ malaikat. Namun demikian, kertas itu sama. Tapi apabila kertas itu tulisannya yang satu adalah tulisan Al-Quran, maka kita harus menghargai. Menghargainya diantaranya punya wudhu kalau memungkinkan. Lalu ditaruh di atas, membawanya juga di atas. Beda dengan kertas yang tulisannya hanya bahasa Indonesia. Atau kertas hasil karya kita lempar di hadapan kita, akan merasa tidak dimuliakan. Apalagi itu ada kertas tulisannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apalagi darurah, ada seorang perempuan tergelincir di jalan, maka darurah tetap kita harus tolong. Meskipun dalam keadaan normal nggak boleh kita menyentuhnya. Demikian juga apabila jatuh Al-Quran di pinggir jalan, kita dalam keadaan tidak bersuci, maka tetap wajib kita mengambilnya. Hadis Bukhari 305, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Abdurrahman ibn Al-Qasim Al-Qasim ibn Muhammadin an Aisyah qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru ila al-hajj falamma ji'na saraf tamistu itu haid fa dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Aku haji bersama Nabi 10 Hijriah. Ternyata begitu sampai di tempat yang bernama Saraf, lalu aku haid, lalu aku nangis. Ketepatan Nabi masuk, lalu Nabi nanya, faqala ma yubki, kenapa nangis? Qultu lawaditu wallahi anni lam ahujjal am. Kami Nabi, coba kalau kami hajinya di tahun depan, tidak tahun ini. Qala la'allaki nufisti. Kamu paling head ya. Nabi itu cerdas dan segera memulihkan keadaan, menyanjung dan terus memberikan pendampingan, menyejukkan situasi. Lalu kamu paling head ya. Qultu na'am, betul Nabi. Qala, enggak usah nangis, itu biasa mah kalau perempuan. Fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam faf'ali ma yaf'alul hajj. Enggak apa-apa, laksanakan semua urutan-urutan ibadah haji, wa alla tatufi bil baiti. Paling tidak tawaf saja di Baitillah hatta tathuri, sampai suci. Bagaimana kalau kita ya nunggu sampai kita suci atau dalam keadaan darurat baru kita bisa melaksanakan menurut sebatas darurat itu saja. La ba'sa ay yu'allimar rajul an-nasraniyya al-harfa min al-Qur'an asallahu ay yahdiyahu wa an Ahmad in rajiya minhu al-hidayata jaza wa illa fala. Nah, ini sebagai penjelasan, orang non-Islam saja boleh itu baca Quran, diajari kalau kira-kira bermanfaat. Kalau khawatir malah dibuat sesuatu yang tidak baik, maka harus ada pertimbangan yang lain. Fathul Bari juz 3 halaman 536-538. Wa amalul haji mustamilatun ala dzikrin wa talbiyah wa du'ain. Kita tahu bahwa manasik haji itu pasti tidak lepas dari zikir, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada zikir, ada talbiyah, ada doa, enggak masalah. Hadis Bukhari itu 305. Walam tumna al-haidu min syai'in min dzalika fakadzalika al-junub li'anna hadatsaha aghladu min hadathihi. Cuma memang ada pendapat la yaqra'ul Qur'an, tidak diperkenankan baca Quran katanya orang junub, orang haid, orang yang berada di kamar mandi, khala, maksudnya lagi di WC, wa fil hammam, kamar mandi, illal ayat wa nahwa, kecuali kalau satu ayat atau sepotong, lil junub wal haid. Tapi ini kan pendapat, silahkan. Sudah disampaikan kami dari awal
Ada yang berpendapat membolehkan, ada yang tidak memperkenankan. Inna Ibn Abbas kana yaqra'u wirdahu wa huwa junub fastalzama jawazul qira'ah bin nasi la bil istinbat. Ini diperbolehkan dengan dalil bukan dari ijtihad. Kata Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu 'anil Qur'an syai'un laisal janabah. Kata Sayyidina Ali, tidak ada, Rasul bersabda katanya, tidak ada yang bisa menghalangi orang untuk baca Quran, termasuk orang yang junub. Jadi boleh-boleh saja. Sedangkan hadis Ibnu Umar marfu' la taqra'ul haid walal junub syai'am minal Qur'an, katanya fadhaifun min jami'i turkihi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.